Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini masih bersama channel Entry Consulting, channel edukasi dan konsultasi. Seperti biasa, kita akan membuat video, tapi kali ini kita tidak membuat video ya. Kita jadi kayak mereview video yang sebelumnya kita buat di part 1 sampai part 4. Di part terakhir ini, kita akan coba kerjakan atau kita coba praktekkan deh beberapa contoh transaksi dari pembelian secara kredit, supaya apakah tabel yang kita buat ini bekerja dengan baik atau tidak gitu. Nah, ini kan kita ada nih, ada pembelian bahan penolong, ada lainnya. Di sini kan datanya masih kosong. Kita anggap saja kita lanjutin dari transaksi ini. Kita copy aja ya. Tuh. Misalnya nih, ini di nomor invoice 005. Ini nomor invoice 006, 007, 008, 009, 010 maksudnya. Oke. Terus kita angkat dari Januari nih. Jadi ini invoice yang pertama kita rubah jadi tanggal 1 bulan 1 2020. Tanggal 1 bulan 2 2020 juga. Tanggal 1 bulan 3 2020. Tanggal 1 bulan 4 2020. 1 bulan 5 2020. 1 bulan 6 2020. Nah, ini kita bikin tanggal 26 bulan 6. Tanggalnya kita random aja ya. Tanggal 15 Juni, di sini tanggal 15 Juni, tanggal 30 Mei, 24 April gitu. 1 bulan 4, tanggal 26 Maret, 15 Maret, 1 Maret. Oke. Terus ini kita beli ada 1 juta. Kita random aja nih 23, 112 juta, 30. Terus ada misalnya 25. Terus ada 5. Tuh. Kita anggap nih semuanya perusahaan, ada PPN-nya gitu. Kita anggap ini perusahaan, ada PPN-nya semua ya. Oke. Terus di sini ada biaya lain-lainnya itu. Kita anggap ini ada ada yang enggak, ada yang pakai misalnya ya 6. Ini 6.000 lagi. 6.000 lagi. Terus ada misalnya di sini 5 juta, kita kasih 6.000. Gitu. Oke, berarti total invoice kita atau total hutang kita atau total pembelian kita secara kredit atau jasa yang kita gunakan dan pembayaran secara kredit itu adalah 330.036.000 rupiah. Oke. Dengan rincian 300 juta ada hutang, 30 juta itu PPN, dan 36.000 itu adalah biaya lainnya. Bisa dilihat ya. Informasinya bisa dilihat, total invoice kita 300 juta, total PPN kita 30 juta. Nah, untuk melihat per bulannya, teman-teman bisa filter. Di sini, filter. Nah, teman-teman bisa ambil yang bulan Januari saja atau bulan Maret. Karena di sini kita ada bikin bulan Maret beberapa ya. Kita ambil filter hanya bulan Maret saja. Nah, untuk bulan Maret, total invoice-nya kita yang kita terima dari vendor itu udah 85 juta dengan 8.500 PPN-nya. Dan 8.500 ini adalah PPN ini masukan yang harus dibayarkan. Salah. PPN yang akan menjadi kredit pajak PPN-nya kita gitu. Jadi akan mengurangi PPN keluarannya kita. Misalnya kita bikin invoice-nya ada PPN 10 juta, karena ada PPN masukan 8.500, berarti 10 juta dikurang 8.500, sisanya 1.500 yang harus kita bayarkan pajak penghasilannya gitu.
Tapi jangan lupa diminta bukti potongnya atau faktur pajaknya. Faktur pajaknya jangan lupa diminta gitu. Oke, total invoice ada 53.056.000. Kita unclear lagi dulu ya. Jadi di sini kita bayar. Mana saja yang kita bayar? Yang belum jatuh tempo otomatis kita belum bayar dong. Yang ini aja kita bayar nih. Kita bayar misalnya ada 3 yang kita bayar. Nah, kita bayar itu sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Ini juga kita bayarnya sesuai tanggal jatuh tempo aja. Jadi seakan-akan pas di tanggal jatuh tempo kita udah bayar. Atau kita udah bisa bikin sistemnya di internet bankingnya teman-teman juga. Untuk setting per tanggal jatuh tempo itu sudah otomatis kredit. Tapi pastikan dulu saldonya cukup. Jadi kayak auto debit, auto kredit, atau debit ya gitu. Auto debitnya ke si vendor kita udah langsung bayar otomatis sesuai dengan tanggal jatuh temponya kita set. Tapi pastikan saldo cash flow-nya teman-teman itu mencukupi. Nah, di sini udah jauh temponya udah hilang ya. Ketika tidak ada pembayaran misalnya seperti ini. Berarti total jatuh temponya itu ada 154 juta, yang belum jatuh tempo ada 176 juta. Totalnya sama 330 juta 36.000. Di sini teman-teman bisa lihat nih, yang jatuh temponya udah lewat, udah nyampe 180 hari sejak tanggal invoice-nya, terus 90 hari, ada 60 hari, terus 30 hari, 21, 14, 7 hari tidak ada, belum ada ya. Karena udah lewatnya itu udah di atas 30 hari semua gitu. Bagaimana caranya kalau ini kita bikin jadi yang masih 7 hari? Ya bisa aja gitu. Tergantung invoice ya. Bisa kita rubah invoice-nya. Maaf. Invoice-nya kita rubah tanggal 1 bulan 6. Misalnya di sini ya. Ini kan masuk ke 1 hari belum jatuh tempo. Oh, bentar. 1 bulan 6 di sini, 1 bulan 6. Oke. Berarti di sini udah 9 hari nih. Berarti masuk ke rentang ke 14 hari. Ke 21 hari karena dihitung dari tanggal invoice. Itu. Bisa dilihat ya. Berarti apakah ini rumusnya bekerja? Kita coba cek. Totalnya betul nggak 330? 181 maksudnya. 181.524 itu yang jatuh tempo. 181.524 sama ya. 181.524. Karena ini kita ambil umur hutang yang jatuh temponya, berarti kita bikin ini. Teman-teman mau bikin umur hutang yang total dari si hutangnya ini bisa. Jadi teman-teman tinggal jumlahin total hutang dan belum jatuh tempo dengan jatuh tempo. Dan di sini rumusnya bukan diambil dari W16 atau bukan diambil dari jatuh temponya, tapi dari total kedua-duanya atau total sisa hutang. Jadi di sini adalah umur hutang keseluruhan itu. Oke, ini contohnya tadi. Berarti di sini ada yang sudah lewat 140. Bagaimana di summary hutang? Summary hutangnya juga sepertinya akan sama persis, tidak jauh beda. Hanya saja nanti teman-teman akan melihat terisi di bahan baku, ada bahan penolong dan lainnya. Tergantung dari detail hutangnya masuk ke mana. Misalnya nih, untuk bahan penolong itu kan ada 4 ini aja kan. Berarti total hutangnya itu harusnya 82.512, 82.512. 82.512. Yang sudah jatuh tempo-nya itu 49.056.000. 49 juta. Nih, 506 sama ya. Nah, di sini kan kita harus ngambil filter segala macam. Nah, di sini teman-teman udah bisa ngelompokin dari bahan baku, bahan penolong dan lainnya masing-masing vendor. Dan vendor di sini teman-teman akan banyak yang sama. Nanti misalnya ada vendor satu lagi nih. Kayak vendor satu kan ada 2 nih transaksinya di sini. Totalnya itu kan di sini sama di sini. Berarti 110 ini belum jatuh tempo dong. Betul, belum jatuh tempo. Kalau di summary hutang, vendor dan supply gabung jadi satu. Tuh, 110 dan ini. Itu maksud saya kenapa kita bikin summary hutang. Sehingga teman-teman melaporkannya bisa melihat total hutang per vendor ataupun per suppliernya. Dan melihat hutang untuk bahan bakunya atau jenisnya bahan baku dan bahan penolong dan lainnya. Serta total hutang keseluruhan. Ini seperti ini 30 juta, 3 juta 30 ribu, 36, 330 juta 36 ribu rupiah. Itu ya. Bagaimana kita bayar? Oke, baik kita bayar ya. Kita bayar ini dulu yang sudah jatuh tempo. Seluruhnya. Berapa kita bayarkan? Kita bayarkan segini semua. Yang ini kan baru lewat 9 hari nih, kita belum bayar, udah nggak apa-apa. Misalnya gitu. Nah, nanti akan terlihat nih. Yang sudah jatuh tempo 7 juta. Betul nggak ya? Oke, betul nih.
27.056.000 nih yang jatuh tempo tapi belum kita bayar. Yang jatuh tempo tapi belum kita bayar. 27.506.000. Nah, kita bayar juga nih. Kita bayar, kita bikin aja di sini. Nah, tanggal bayarnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo kita buat. Kalau maju ataupun mundur itu terserah teman-teman ya, tergantung teman-teman kapan bayarnya. Ini kita asumsikan kita bayar sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Nah, tinggal belum jatuh temponya aja ya, 148 juta. Seperti itu. Berarti rumusnya ini bisa kita gunakan dan bisa bekerja dengan baik. Dan ini juga sudah cukup informatif. Dan bisa digunakan juga untuk manajemennya atau direksi untuk pengambilan keputusan, dan juga bagian keuangan di accounting ataupun finance untuk membuat cash flow atau mengatur cash flow pembayaran hutang-hutang dilihat dari umur hutang yang jatuh temponya. Jadi kalau seperti ini, untuk membuat cash flow pun tidak terlalu sulit dan tidak terlalu susah. Nah, teman-teman untuk mengontrol hutangnya pun lebih bagus. Dalam satu Excel dengan rumus sederhana, hanya menggunakan 3 sheet, rumusnya ya teman-teman bisa lihat ya, kita nggak pakai rumus yang terlalu susah. Kita hanya pakai rumus if. Kalau bisa dibilang sih, rumus yang kita gunakan itu hanya rumus if, rumus index dan match, terus rumus apa lagi itu ya, kita pakai rumus if and, terus kita pakai rumus summary biasa yang penjumlahan, terus kita pakai rumus sum if untuk melihat total hutang per kategori ataupun per jenisnya tadi. Terus ya itu doang ya kayaknya. Jadi nggak terlalu banyak rumus, simple, dan di sini tidak ada tabel yang di hide. Jadi ini kita hide, ini kita hide, enggak. Jadi kayak di sini detail hutang ya. Teman-teman yang ingin mempersimpel ini nggak pengen dilihatkan nih untuk umur hutang, teman-teman bisa bikin filter ini aja. Bikin grup aja. Kita grup. Oke. Jadi di sini umur hutang tidak terlihat. Grup dulu. Ketinggalan satu soalnya. Ini kita harus one group. Terus kita grup. Tuh. Kalau saya biasanya sih umur hutang untuk yang di detailnya tadi saya tidak tampilkan. Jadi saya hanya bikin salah lagi nih, sampai mana sih dia? Makanya saya nggak biasa pakai mouse. Ini kita grup. Oke. Kalau saya di detail, seperti saya bilang tadi, saya tidak tampilkan umur hutangnya. Jadi cuma saya sampaikan sisa hutang. Kenapa? Umur hutang saya bisa tampilkan di sini aja. Di summary bisa cek umur hutang. Tapi kalau teman-teman ingin memastikan cross check lagi sih, ya tinggal di bisa lihat. Nah, bagaimana? Cukup informatif ya. Mudah-mudahan ini tabel bisa membantu teman-teman untuk mengontrol hutang-hutang dari perusahaan yang teman-teman bina atau tempat teman bekerja. Rumus yang sangat sederhana, sangat simple, tapi informatif sekali. Masalah warna ataupun pembuatan tabel itu terserah teman-teman mau bagaimana caranya. Saya membuat seperti ini karena ingin cepatnya aja. Kalau biasanya kalau di kertas kerja yang saya kerjakan sekarang atau di perusahaan saya bekerja, saya bikin itu sebagus mungkin, secantik mungkin, dan serapi mungkin. Bahkan saya bikin tabel hutangnya tuh agak sedikit diimprove karena akan terkait dengan laporan pembelian, terus ada kayak ke laporan keuangan. Jadi seperti aplikasi akuntansi by Excel. Jadi saya input hanya di satu sheet aja, tapi itu akan ngaruh ke cash flow-nya juga, akan ngaruh ke jadi kayak ketika dia jatuh tempo itu dia akan langsung otomatis masuk ke cash flow untuk plan payment-nya gitu. Terus masuk juga ke laporan update hutangnya saya gitu. Jadi kayak saya ada tabel pembantu hutangnya juga gitu. Kayak summary hutang juga, tapi lebih simple lagi. Karena hanya melihat total hutang, berapa yang sudah dibayar, berapa sisanya gitu. Tujuannya untuk melihat benar nggak hutang di akhir tahun atau di akhir bulan closing pembukuan saya sama dengan kertas kerjanya saya gitu. Jadi
Ini saya pisahkan dari laporan kerjaannya saya bikin seperti ini supaya teman-teman bisa ngelompokin untuk satu pekerjaan atau satu worksheet-worksheetnya. Kalau teman-teman ingin gabungkan dalam satu Excel untuk beberapa laporan itu bisa. Jadi teman-teman bisa lebih dengan satu Excel teman-teman bisa mengerjakan hutang, bisa mengerjakan piutang, bisa mengerjakan aset, persediaan dan lain-lainnya. Nah, di video-video selanjutnya nanti kita akan coba bikin itu. Saya ada satu aplikasi Excel yang sudah saya buat. Nanti kita akan pelajari di situ. Kita akan pelajari apakah aplikasi akuntansi by Excel ini bisa digunakan di perusahaan-perusahaan tempat teman bekerja ataupun di perusahaan-perusahaan tempat teman bernaung saat ini. Segitu aja sih dulu. Untuk saat ini kita akan belajar ya masih kertas kerja seperti ini sampai nanti saatnya kita bisa gabungkan menjadi satu aplikasi akuntansi. Sebenarnya sudah ada, ya seperti saya bilang tadi sudah ada, saya sudah buat. Tapi kalau kita loncat langsung ke sana, teman-teman tidak mengikuti video-video untuk kertas kerja yang satu-satu, itu teman-teman agak susah. Makanya saya ada bikin persediaan, saya ada bikin aset, saya ada bikin sekarang ini ada hutang, ada piutang juga di sini juga nanti karena udah hampir sama ya. Terus nanti akan ada apa lagi ya? Laporan keuangan, formatnya penomoran, kode akun, kode pembantu, kode aset dan segala macamnya nih. Setelah kita belajar satu-satu worksheet itu, kita akan gabungkan menjadi satu aplikasi akuntansi dengan satu transaksi penginputan atau kertas kerja satu kertas kerja penginputan, teman-teman sudah bisa menghasilkan seluruh laporan gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share, subscribe juga jangan lupa. Terus dihidupkan tombol lonceng ya, apa itu ya, tombol lonceng supaya nggak ketinggalan update-nya gitu, kata orang-orang ya. Dan jika ini videonya bermanfaat ya, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain dan bisa di-download juga, bebas, saya kasih kebebasan. Support terus channel kita ini supaya kita masih bisa bisa belajar lagi bersama, terus kita bisa berdiskusi lagi bersama. Jika ada yang ingin ditanyakan, di komen di kolom komentar. Kalau ada yang ingin di request dari videonya, boleh silahkan di komen di komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari part 1 sampai sekarang. Udah kita part 5 atau part 6, saya lupa ini, nanti kita cek lagi. Dan ya itu, semoga ini bermanfaat. Terakhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.